penilaian terhadap jenis perusahaan bahan kimia, apakah dia masuk kategori besar dan kategori menengah, itu kita berdasarkan daripada lampiran Kemenaker 180 ini, lampiran 4 ya. Kemudian kita masuk untuk kategori potensi bahaya berdasarkan NAK. Jadi di sini dijelaskan dalam pasal 15, apabila perusahaan mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas melebihi daripada NAK, berarti itu dikatakan potensi bahaya besar. Mempergunakan BKB dengan kuantitas kurang dari NAK, dikatakan potensi bahaya menengah. Jadi termasuk yang potensi bahaya kecil masuk di sini ya, potensi bahaya menengah. Begitu untuk penetapan potensi bahaya instalasi itu sama halnya yang tadi, ada nama bahan, sifat bahan dan kuantitas bahan itu berdasarkan dengan formulir lampiran 2 Kemenaker 187 itu diperiksa oleh Disnaker provinsi ya. Di sini saya garis bawahi untuk Disnaker kabupaten itu terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan tidak lagi diurusi oleh Dinas Kabupaten tapi yang sekarang ada perwakilan di masing-masing UPT, masing-masing wilayah. Kalau khusus untuk di wilayah, saya contohkan untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, di Senayan Provinsi Sulawesi Selatan itu ada UPT. Pertama UPT 1 ada wilayah Parepare, membawahi Kabupaten Pindrang, Nrekan, Sidrap, Parepare dan Kabupaten Paru. Sedangkan untuk wilayah 2 itu di Palopo, wilayah 3 ada di Kabupaten Bone, wilayah 4 di wilayah Bulukumba. Jadi teman-teman yang berada di sekitar situ tidak bisa melalui ke Disnaker perwakilan UPT, dalam hal ini UPT pengawasan ketenagakerjaan ya, bisa melalui situ nanti yang UPT komunikasi dengan dinas di Makassar. Jadi atau bisa langsung ke Disnaker Makassar, Disnaker Provinsi Makassar ya. Ini lampiran 2 yang bagus untuk tempel. Kemudian ini pengisian untuk lampiran tadi, ini bisa disesuaikan, saya kira cukup jelas di sini ya. Nama bahan, kemudian titik nyalanya berapa, kemudian batas terendah, batas tertingginya, kemudian toksisitasnya, pengukuran LD50 dan LC50 untuk pernapasan, kemudian NAB-nya berapa ppm ya. Kewajiban ya, sekarang kita masuk terkait dengan kewajiban pengusaha atau pengurus untuk potensi bahaya besar. Jadi kita harus potensi bahaya besar dengan pasal 16 itu pengusaha atau pengurus mengerjakan tugas K3 kimia. Untuk yang sistem kerja non shift itu minimal 2 orang, sedangkan untuk kerja shift minimal 5 orang. Artinya di sini alangkah baiknya semakin banyak petugas K3 kimia yang dilatih oleh perusahaan atau yang disertakan untuk mengikuti pelatihan petugas K3 kimia ini, artinya cukup bagus untuk perusahaan tersebut karena hampir semua daripada pekerjanya itu bisa dilibatkan. Sedangkan untuk ahli K3 kimia itu minimal 1 orang, jadi cukup 1 orang untuk ahli K3 kimia. Karena ahli K3 kimia ini sama dengan ahli-ahli lainnya, ahli kebakaran, ahli kalau kami kenalnya spesialis ya, ada pengawas spesialis umum, ada pengawas umum, ada pengawas spesialis angkat angkut, ada pengawas spesialis kebakaran, ada pengawas spesialis lingkungan kerja, ada pengawas spesialis K3 kimia. Jadi sama dengan ini, perusahaan ketika mensertakan pekerjaannya dalam ahli K3, apakah itu K3 listrik atau K3 kimia, itu sangat berpotensi untuk memiliki kedudukan yang cukup besar
utamanya dalam SH, ya, safety health ya, dalam HSE. Dalam menduduki HSE ini sangat saya sarankan ketika saya memasuki perusahaan bahwa alangkah baiknya yang namanya HSE, yang namanya bagian K3 itu diikutkan dengan berbagai jenis ahli, ya. Apalagi kalau memang perusahaannya termasuk dalam kategori 5 tadi, 5M, menggunakan, memproduksi dan lain-lain, itu sangat dianjurkan, wajib untuk mengikutkan petugasnya untuk mengikuti petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar. Jadi untuk dokumen ini saya sudah tadi berikan contoh, semua ada contohnya di Dirjen 84 2012 ya, itu ada semua contohnya di sana terkait dengan jenis-jenis pengendalian potensi bahaya besar. Kemudian melaporkan setiap perubahan bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi. Jadi yang namanya pengurus perusahaan harus melakukan setiap perubahan, ya. Karena apa? Karena bisa jadi setiap perubahan itu akan mengalami yang namanya perubahannya akan mengalami yang namanya perubahan dari baik itu bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi. Jadi modifikasi instalasi peralatan harus dilaporkan. Tujuannya adalah untuk diterbitkan yang namanya sertifikasi kelayakan K3, ya. Sama dengan ini, pemeriksaan dan pengujian faktor kimia minimal 6 bulan sekali untuk potensi bahaya besar. Kenapa dilakukan pengujian faktor kimia cukup singkat 6 bulan sekali? Karena ini sangat memiliki yang namanya risiko, baik itu kecelakaan maupun risiko penyakit akibat kerja yang cukup tinggi. Makanya diharuskan melakukan pemeriksaan dan pengujian. Siapa yang uji? Ini bisa menggunakan pihak dari perusahaan jasa K3 yang menangani tentang lingkungan kerja atau K3 kimia, ya, ahli K3 kimia. Kalau dalam untuk sementara kami tetap bersinergi dengan Balai K3, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada di wilayah Makassar untuk Indonesia bagian timur. Izin lipat mau sholat Jumat ya, saya kira bisa minta izin ke Bu Hana langsung karena saya dikasihkan jadwal sampai jam 12, maka kita selesaikan sampai jam 12. Yang mau izin bisa langsung ke Bu Hana ya. Kita lanjut untuk pemeriksaan 6 bulan sekali sudah ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi minimal 2 tahun sekali. Ya, ini sama. Pengujian instalasi. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan kerja minimal 1 tahun sekali. Ini yang saya sampaikan tadi, harus ada pemeriksaan kesehatan kerja oleh pengurus. Kemudian untuk bahaya potensi menengah atau potensi bahaya menengah berdasarkan pasal 14, untuk petugas K3 kimia cukup 1 orang apabila kerjanya non-shift dan 3 orang apabila kerjanya shift-shiftan. Sedangkan untuk dokumen pengendalian potensi bahaya menengah sama dengan potensi bahaya besar, di mana kita bisa berajuan pada Dirjen 184 ya tahun 2012 terkait dengan penyusunan dokumen pengendalian. Di sana untuk menengah ada juga, jadi di copy paste saja, sesuaikan dengan jenis perusahaan. Ya, kemudian untuk melaporkan setiap perubahan bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi. Setiap perubahan kita laporkan ya, demi keamanan dan safety-nya. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia minimal 1 tahun sekali. Siapa yang periksa adalah spesialis, pengawas spesialis K3 kimia atau balai besar yang ada di wilayah kerja saudara. Kemudian pemeriksaan dan pengujian instalasi minimal 3 tahun sekali, sama ya di atas ya.
Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan kerja minimal 1 tahun sekali. Jadi masing-masing 1 tahun sekali. Tidak setahun atau 2 kali atau sekali 2 tahun. Semuanya setahun sekali ya, karena ini terkait dengan bahan kimia. Kemudian untuk persetujuan dokumen potensi bahaya sama dengan ada penelitian kebenaran, ada verifikasi dokumen dan lapangan, maka muncullah berita acara verifikasi. Kemudian tahap 2 ada pemaparan komprehensif, di mana dalam risalah rapat itu akan ditandatangani oleh instansi dan tugas dengan tanggung jawabnya yang tidak terkerja pada profesi ya, untuk kabupaten kota sudah tidak berlaku lagi. Jadi semuanya ditandatangani oleh Kadisnaker atau kepala UPT wilayah masing-masing. Apa saja dokumen pengendalian potensi bahaya besar berdasarkan pasal 19 ayat 1? Ada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi penggunaan bahan kimia, pengoperasian dan pemelatihan instalasi. Sekiranya tadi sudah dijelaskan juga di video. Kemudian kegiatan pembinaan tenaga kerja, rencana prosedur penanggulangan keadaan darurat dan prosedur kerja aman. Untuk menilai bahaya menengah hampir sama ya, sisa ikuti saja petunjuknya. Ini dokumen pengendalian potensi bahaya berdasarkan sampul yang cukup seragam karena ditentukan dari Kepdikduk 184 ya 2012. Berdasarkan dari jenis huruf, tebalan, itu diatur semua. Untuk petugas K3 kimia yang saya jadikan tadi dari pertama, apa saja kewajibannya. Jadi dibedakan untuk petugas K3 kimia dengan ahli K3 kimia. Untuk petugas K3 kimia, kewajibannya adalah melakukan identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ini ada materinya khusus memang. Makanya kalau ada yang bertanya bagaimana cara mengidentifikasi bahaya terkait dengan B3 atau BKB, itu ada materi khusus. Kemudian melaksanakan prosedur kerja aman, sama melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat juga ada di jam pelajarannya. Kemudian mengembangkan K3 di bidang kimia, juga akan ada pemahaman lebih lanjut. Untuk petugas K3 kimia, persyaratannya bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, tidak dalam perubahan, hubungan kerja tidak didasarkan PKWT perjanjian kerja. Tentu ini sangat jelas ya, teman-teman yang bekerja sebagai apalagi sudah mengikuti petugas K3 kimia, jangan khawatir kalau status pekerjaan di perusahaan tempat saudara bekerja itu harus dalam kategori pegawai tetap, bukan dalam masalah percobaan. Ketika ada masuk percobaan, laporkan ke kami ya, karena itu sudah menyalahi aturan. Telah mengikuti teknis K3 kimia, jadi ada pelatihan teknis sebelumnya. Pengajuan permohonan tertulis dari pengusaha atau pengurus kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, jelas. Kemudian untuk petugas K3 kimia, untuk lampiran permohonan petunjuknya, penunjukannya itu ada CV, daftar riwayat hidup, ada surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang mungkin saya mau indikan di sini. Untuk surat keterangan berbadan sehat di situ dimasukkan adalah buta warna atau tidak. Jadi saran saya kalau memang buta warna agak susah ya, karena ini kita berbicara dengan bahan kimia, jangan sampai dengan masalah warna terjadi kecelakaan kerja ya, dikhawatirkan. Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan ya, bukan pegawai kontrak atau pegawai tidak tetap. Fotokopi jasa atau STTB terakhir perlukan ya. Sertifikat kursus teknik petugas K3 kimia ya. Sedangkan untuk kurikulumnya tadi sudah saya jelaskan di tampilan ya. Ini kita skip aja. Sedangkan ahli K3 kimia berdasarkan pasal 23
Apa saja kewajibannya? Adalah membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kimia, sama halnya dengan kewajiban kami selaku pengawas. Artinya, ahli K3 kimia adalah perpanjangan tangan kami di perusahaan untuk mengawasi yang namanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 kimia, sama dengan ahli K3 umum. Itu juga membantu kami dalam pelaksanaan pengawasan secara umum terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja saudara. Jadi teman-teman yang calon AK3 saya kira harus betul-betul memahami tugas dan kewajibannya. Khusus untuk ahli K3 kimia adalah memberikan laporan kepada Menteri atau Pejabat tentang hasil pelaksanaan tugas. Contohnya ada semua di Dirjen. Ada merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan, sekiranya sangat jelas juga ya, jangan sampai rahasia perusahaan itu bocor gara-gara toleran kita. Itu ahli K3 kimia menyusun program kerja pengendalian bahaya, kemudian melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko ya, sama mengusulkan pembuatan prosedur kerja aman dan penanggulangan keadaan darurat kepada pengusaha atau pengurus. Kemudian untuk yang EC-nya ini penunjukan surat khusus terkait dengan pemenuhan kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja di industri kimia dengan potensi bahaya besar. Di latar belakang ini yang mempunyai EC bencana industri guna mengantisipasi terulangnya kembali perlu dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah segera dan sistematis untuk mengendalikan potensi bahaya di industri kimia, baik potensi bahaya berskala kecil, sedang maupun potensi bahaya besar. Ini juga pelaksanaan Kemenaker 186/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja ya, meliputi pengendalian setiap produk energi, penyediaan sarana deteksi alarm pemadam kebakaran dan sarana evakuasi, pengendalian penyebaran asap panas dan gas, membuka unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, menyelenggarakan latihan penanggulangan kebakaran secara berkala, memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, yang memiliki K3 kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran dan petugas peran kebakaran. Ini teman-teman juga akan dapatkan di K3 kebakaran ya. Untuk yang pelaksanaan secara utuh Kemenaker 187 ini ya, DKB, K3 atau dan petugas K3 kimia dan petugas K3 kimia. Kemudian penyampaian daftar nama, sifat kimia serta kuantitas bahan kimia berbahaya sesuai dengan lampiran yang saya perlihatkan tadi. Membuat dokumen pengendalian instalasi potensi bahaya itu ada di Dirjen 184 tahun 2012 ya. Kemudian melakukan periksa uji faktor kimia sekurang-kurangnya 6 bulan. Ada periksa uji juga terhadap instalasi sekurang-kurangnya 2 bulan. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ada review sistem berdasarkan dari SC 140 2004. Ada review sistem tanggap darurat bagi perusahaan yang sudah memiliki sistem tersebut. Bagi perusahaan yang belum memiliki sistem tanggap darurat, untuk segera membuat sistem tersebut. Ini yang sudah melaporkan hasil safety review ya. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri itu belum ada ya. Ini belum ada. Jadi kemudian kecelakaan besar yang terjadi pada di negeri kita itu ada peledakan pabrik bioetanol begitu ya. Ini terkait dengan ini pernah kalau teman-teman ikuti beritanya, di sini banyak korban yang meninggal, banyak juga korban yang luka-luka akibat dari pengelasan. Ini pengelasan jauh dari pabrik jauh dari pabrik, tapi namanya bunga api itu cukup cepat, apalagi ini bahan kimia yang mudah terbakar, bioetanol ya. Maka terjadilah peledakan dan kebakaran yang menewaskan puluhan orang dan ratusan orang yang mengalami luka-luka. Ini yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita selaku
K3 umum bertugas di suatu perusahaan, marilah kita bersama-sama membudayakan yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah masuk.